Pertama, kita jelaskan ke pasiennya, perawatan payudara ini alangkah baiknya boleh dilakukan di trimester 2 akhir, berarti usia 7 bulan, sampai sepanjang trimester 3, 7, 8, 9, ya, 6, 7, 8, 9, gitu ya, nggak ada protes itu ya. Trimester 2 akhir usia 6 bulan dan sepanjang trimester 3 kehamilan, yaitu usia 7, 8, 9 gitu. Persiapannya untuk apa payudara ini atau perawatan payudara ini? Persiapannya adalah untuk produksi ASI dan kemampuan ibu untuk inisiasi menyusui dini atau disingkat IMD. Inisiasi menyusui dini. Gitu. Ya, inisiasi menyusui dini. Karena apa? Pentingnya kolostrum ya, pada saat pertama kali bayi menghisap itu memberikan imunisasi lebih dan nutrisi lebih untuk ketahanan bayi selama hari pertama sampai ketiga kelahiran. Jadi itu sebabnya bayi mayoritas 3 hari jika belum diberikan ASI dia masih kuat-kuat saja gitu ya. Oke, itu perawatan payudara. Kenapa dilakukan trimester 2 akhir dan trimester 3 kehamilan? Karena prolaktin, hormon prolaktin yang menghasilkan ASI di sini itu dia maksimal. Ya, sehingga kalaupun ibu mengalami kelahiran prematur, ini ASI-nya cukup. Bu, bagaimana, kembali lagi pertanyaannya, Bu, bagaimana dengan ibu-ibu atau calon ibu yang buah labunya ini atau labu payudaranya ini tidak senormal pada umumnya? Buat tetap dilakukan ya, karena hormon prolaktinnya dia juga tetap akan berproduksi. Nah, prolaktin itu semakin meningkat seiring dengan meningkatnya frekuensi daya hisap dari bayi. Jadi semakin bagus neteknya anaknya, berarti hormon prolaktinnya ini semakin bagus. Tetapi kalau frekuensi menyusu bayinya ini nantinya ini berkurang, maka endapan prolaktinnya semakin tinggi. Sekali lagi, kalau tadi produksi prolaktinnya tinggi untuk produksi ASI, tetapi kalau tidak menyusui, maka endapan. Nah, itu yang menyebabkan salah satu penyebab dari CA mama gitu. Jadi nanti ini calon ibu nggak boleh takut ya, bayinya nggak mau nenen gitu. Oh, mungkin perawatan putingnya yang kurang bagus gitu ya. Nanti di sini ada perawatan putingnya ya. Kita perawatan payudara ya. Mencuci tangan berapa langkah? 6. Berapa momen? 5. Kapan momennya? Sebelum kontak dengan pasien. 2, tengah. Sesudah kontak dengan pasien. 3, 4, kontak cairan. 5, sebelum dan sesudah kontak dengan lingkungan pasien, sebelum dan sesudah kontak dengan pasiennya. Kalau kontak dengan pasien berarti melakukan prosedur. Yang satu sebelum dan sesudah kontak dengan cairan pasien. 5 momen harus wajib ya. Ini highest karena untuk mencegah nosokomial. Highest itu dulunya namanya nosokomial, sekarang terkenalnya highest. Terus kemudian menempatkan alat di dekat pasien. Menempatkan alat di dekat pasien. Apa saja alatnya? Ayo, Baki. Alas, ya, terus kasah, ya, kapas. Terus kemudian minyak kelapa.
Nih, minyak kelapa ya, atau pakai baby oil atau minyak zaitun. Diusahakan jangan minyak telon ya, karena kita mau perawatan payudara. Sadari nggak apa-apa. Oke. Terus handuk atau masalah handuk atau waslap. Oke, terus bengkok. udah bengkok. Dijelaskan tindakan yang akan dilakukan meliputi tujuan dan hasil tindakan pada ibu. Oke, Ibu, kita melakukan perawatan payudara untuk persiapan Ibu menghadapi persalinan. Jadi nanti pas Ibu berangkat persalinan, Ibu boleh mandi keramas sehingga kondisi payudara sudah kondisi bersih. Begitu anak Ibu lahir bisa langsung diberikan ASI atau ASI. Kalau istilah kita adalah inisiasi menyusui. Gitu. Jadi ditemplokin ke dadanya si ibu, dia akan mencari puting. Nah, putingnya dalam kondisi bersih dan siap untuk memberikan ASI. Ya, semakin cepat keluar ASI di trimester 3, maka kondisi kolostrum yang akan diberikan juga semakin baik dan banyak. Gitu. Penting nanti pakai BH-nya yang bagus gitu. Jadi pada saat perawatan payudara kita boleh menyarankan ibu sesuai dengan usia kehamilan BH-nya diganti. Kalau kemarin sebelum hamil itu BH-nya nomor 34, sekarang ibu boleh pakai BH sampai yang nomor 42, disesuaikan dengan ukuran payudara. Sehingga payudara pembuluh darah yang ada di payudara ini sirkulasinya bagus. Jadi ketika ibu setelah menyusui selesai selama maksimal 2 tahun, kondisi payudara ibu tetap bagus. Kan sekarang banyak ya, ada yang buka tengah ya, kemudian ada yang memang dibuka dari atas itu sehingga sininya tetap menopang. Kalau Bu Ida dulu pakai BH bidadari, nenek-nenek itu disesuaikan usia kehamilannya berapa. Nah, itu salah satu supaya bentuk payudara kita tidak melorot. Jangan dianjurkan ke ibu pada saat menetein nanti, kan ini perawatan payudara ya selama kehamilan. Nanti ibu kalau sudah melahirkan jangan biasakan membuka dari bawah. Ini jadi kayak bibir begini, bagus begini, begitu BH-nya dibuka dari bawah. Ya, apalagi kalau memberikan ASI sebelah kiri. Biarkan ini tetap tertutup dan tertopang. Ya, kalau bocor tinggal dijampel pakai ini waslap supaya tidak banjir kemana-mana, gitu. Ya, ini harus dikasih tahu sehingga ibu-ibu primipara atau yang pertama kali melahirkan ini tidak takut nanti meradang karena kurang maksimal dalam penghisapan bayi gitu. Jadi kita sakit berarti ininya masih penuh, bayinya neteknya salah ya. Nanti posisi menyusui ada di postpartum. Ya, nanti ketemu lagi perawatan. Nanti kita ulang postpartum, tapi lebih fokus ke posisi menyusui. Clear ya? Sekarang perawatan payudara. Oke. Mencuci tangan tadi ya, 6 langkah, 5 momen. Gunakan handscoon. Pakai handscoon. Sudah, pakai handscoon. Lakukan kompres pada puting susu dengan kapas yang diberi minyak selama 5 menit agar kotoran mudah dibersihkan. Oke, kalau tadi yang diutarakan pakai yang diberikan kapas yang diberikan minyak. Tapi sebelumnya kompres bagian payudara dengan air dengan suhu 36 sampai 37 derajat Celcius selama kurang lebih 2 menit dan bisa diulang 4 sampai 5 kali. Sudah.
Kemudian ini kita keluarkan atau kita letakkan kembali ya, atau boleh tinggal turun di bawahnya ya. Ibunya posisinya sila ya, duduk ya. Kita ada di belakangnya pasien. Oke, kita ada di belakangnya pasien. Ini ditaruh di sini ya untuk nadang kalau ada tetesan-tetesan. Kemudian ini kita letakkan alat-alatnya di samping ibu sila. Boleh dilakukan di atas tempat tidur ya. Jadi kita posisi perawatnya berdiri seperti ini. Sudah. Terus kemudian kita kompres tadi. Beri minyak berapa? Selama 5 menit agar kotoran mudah dibersihkan. Oke. Lebih fokus kemana ininya? Ke puting. Karena puting itu berkelut-kerut gitu ya, karena nanti dibelewek begitu ya, seperti ini. Selama berapa menit? 5 menit. 5 menit. 5 menit sudah berlangsung. Setelah 5 menit, angkat kapas atau kasa sambil membersihkan puting susu, yaitu dengan mengitari atau memutar. Oke. Kemudian kita fokus ke perawatan puting dulu. Boleh dibalik ini ya. Kemudian ini kita pakai, ini jempolnya di sini, ini tangannya di sini. Posisi dari samping begini, kemudian tangan kiri kita topang, jempol ini begini. Blewek ya. Apa ya? Meregangkan. Nah, kalau bahasa Surabayanya blewek. Gitu ya. Terus kemudian ini kan masih mengandung minyak kan? Kita bersihkan. Nah, kita bersihkan lipatan-lipatan dari si puting ini. Kenapa? Untuk memperlancar saluran atau pintu gerbang keluarnya ASI. Sudah dibersihkan. Kemudian pegang pangkal payudara dengan kedua tangan, lalu urut dari pangkal ke arah puting lebih kurang 20 kali. Oke, kita kasih minyak dulu. Kemudian kita ratakan. Sudah. Saya ikut gambar yang sini ya. Sama kok. Maksudnya kan itu mengurut ya. Ini tangan kiri menopang, tangan kanan posisinya seperti ini. Kemudian ini ditarik ke depan. Diulang 20 kali. 20 kali. Ya. 1 2 20. Ya. Dibalik. Ya. Ke atas, ke bawah, ke samping dengan arah yang sama. Ya. Kemudian ini ya, atau kalau secara bersamaan seperti ini ya. Terus yang bawah tuh, saya ulang. Gerakan yang pertama ini menopang ya, ditarik ke depan. Ini kalau putingnya yang agak masuk ya, intropod itu inspeksi. Maaf, ini pencetan pertama nanti sakit, nanti yang selanjutnya kita mengulang hari berikutnya itu sudah berkurang dan puting nanti akan memang keluar gitu. Jangan, don't worry, be happy ya. Ini calon ibu-ibu, meskipun putingnya kecil segini, Allah kasih keajaiban nanti kalau ketika kita siap untuk menyusui, dia besar sendiri. Ya, dia besar, bisa segini, bisa segini, ada yang segini. Ya, yang penting fokusnya kalau ini ke dalam begini, ini harus dari sini dipencet. Nah, ya kalau dalam ini agak ditahan 1 2 3 4 5. Diulang selama 20 kali. Terus kemudian diregangkan. Ya, diregangkan. Terus kemudian yang bagian kanan
tangan kiri sini juga sama, diregangkan. Ya, atau kalau mau satu-satu gini biar gampang. Ya. Ke atas, ke bawah, ini ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Kemudian dari tengah ke samping. Nah, ini perawatan payudara. Tekanannya nggak boleh terlalu menekan. Dilakukan kanan dan kiri. Ya, selanjutnya ini kan pakai handspoon nanti lebih licin. Dari pangkal sini searah putaran jarum jam. Tuh. Ya. Dari dalam dulu, ya, dari dalam dulu. Tapi ini ditopang gini ya. Ini putarannya. Dari dalam. Ini dari dalam, kemudian ini yang keluar. Tuh. Ya, kalau gerakan ini bisa dilakukan 5 sampai 6 kali. Nih, 5 sampai 6 kali. Terus kemudian gitu pastikan sampai keluar. Kalau nggak keluar jangan dipaksa. Sakit nanti kalau sudah beberapa kali melakukan perawatan itu nanti akan keluar. Ya, pada saat mandi saja biasanya itu nanti akan kita dia keluar ya sambil sabun ya. Pada saat menyambuni itu boleh perawatan sendiri gitu ya. Oke, terus gerakan yang selanjutnya tadi kan sudah seperti ini ya, sudah seperti ini. Yang selanjutnya adalah gerakan pir. Gerakan pir 12 3 9 6 ya. Kemudian 10 2 5. Jadi dibagi 8 bagian. Gerakannya dari luar. Nah, ini per. Ya. Kemudian di angka 12 angka 2 gitu. Terus angka 3 5 terus 6 sampai kembali lagi ke 10 gitu. Nah, ini diulang 3 sampai 4 kali. Oke, 3 sampai 4 kali. Ini yang dikatakan di situ adalah memijat sekitar payudara, gitu ya. Itu baru kita kompres lagi sambil dibersihkan pakai air hangat, ya. Kompres sambil dibersihkan. Nah, boleh pakai waslap. Ini arahnya, kemudian kita topang, kemudian pakai pakai waslap ya. Arahnya tadi begini, kemudian jempol membersihkan. Ya, membersihkan sisa-sisa minyak yang terdapat pada payudara. Nah, kalau pakai waslap begini bentuknya. Tuh. Oke. Sudah, selanjutnya sudah dibersihkan. Rapikan alat. Rapikan alat ibu, udah selesai. Bagaimana rasanya gitu sambil komunikasi gitu. Bagaimana rasanya? Entengan atau bagaimana? Nanti besok kita ketemu lagi ya. Berarti kalau dipakai tugas karya tulis, observasinya sampai berapa hari? 7 hari. Hari pertama, hari kedua nanti dilihat putingnya lebih menonjol, putingnya yang tadinya kotor terus bagaimana, yang tadinya belum keluar cairan sudah keluar cairan dulu. Oke?